Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno SPD MPD, berasal dari SMK Negeri 4 Garut. Kali ini kami akan memberi materi kejuruan SMK semester 3, yaitu Sistem Pemindahan Tenaga dengan materi clutch atau sistem kopling. Sistem kopling, pengertian clutch berasal dari bahasa Belanda yaitu kopling, yang artinya sebuah alat mekanis yang memiliki fungsi untuk mentransmisikan daya dari satu komponen ke komponen lainnya. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kopling atau kompas kopling atau plat kopling. Fungsinya, secara garis besar, kopling memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu menciptakan pergerakan mobil yang halus saat perpindahan gigi. Yang kedua, dapat membantu pengemudi untuk menghentikan mobil tanpa harus mematikan mesin, seperti ketika berada di lampu merah atau karena jalanan yang macet. Yang ketiga, meningkatkan performa rem mobil, terutama saat pengereman mendadak. Jenis kopling, kopling basah. Jenis kopling pada mobil yang pertama adalah kopling basah atau disebut juga wet clutch. Jenis kopling ini sangat sering dijumpai pada berbagai mobil yang ada di Indonesia. Yang B atau yang kedua, kopling kering atau dry clutch. Jenis ini umumnya tidak menggunakan minyak sebagai pelumasan dan justru dia dibiarkan kering tanpa adanya minyak. Kopling manual adalah mekanisme pemutusan pada tenaga mesin dengan menggunakan beberapa plat kopling yang dioperasikan secara manual maupun atau melalui sebuah tuas atau handle. Yang kelima atau yang D, kopling otomatis adalah kopling yang cara kerjanya diatur oleh tinggi atau rendahnya putaran mesin, di mana pembebasan dilakukan secara otomatis pada saat putaran rendah. Yang kelima atau yang ke E, kopling plat tunggal. Kopling ini hanya terdiri dari satu piringan saja dan banyak digunakan pada berbagai jenis mobil matic dengan otomatis. Kopling plat ganda. Umumnya di bagian dalam, plat terdiri dari banyak kepingan atau lebih dari 2 buah keping. Biasanya digunakan pada mobil transmisi manual dengan cara kerja menggesek komponen pada mesin. Yang G, kopling gesek. Kopling jenis gesek ini bekerja dengan cara memanfaatkan gaya gesek yang dihasilkan oleh 2 piringan pada kopling ketika memindahkan tenaga. Yang E, kopling magnetik. Medan magnet ini digunakan untuk menghubungkan dan memberikan daya pada komponen mesin. Komponen kopling manual. Nah, ini adalah komponen-komponen kopling manual. Ada pedal, ya. Ada master silinder atas,
ada master silinder bawah, ya, flywheel, clutch disc, ya, reservoir fluida, tempat oli, dan lain-lain. Nah, ini komponen-komponen yang terdapat di dalam kopling manual. Prinsip kerja kopling manual ini pada saat pedal ditekan, dan yang ini adalah pada saat pedal dilepas. Nah, sekarang yang pada saat pedal ditekan. Pada pedal ditekan, maka clutch disc atau kopling kampas ini, ya, tidak tertempel. Dengan tidak tertempelnya kampas ke flywheel, maka transmission shaft ini tidak ikut bergerak, biarpun ini berputar, ya. Kalau pada saat pedal dilepas, jadi pedal dilepas, maka clutch disc atau kopling, ya, ini nempel ke flywheel, sehingga apa? Sehingga transmisi shaft ini ikut berputar, ya. Jadi pada waktu pedal ditekan, maka kampas rem ini terbuka, sehingga transmisi shaft ini tidak ikut berputar. Nah, sebaliknya pada waktu ini dilepas, maka ini nempel, ya, clutch disc-nya, maka yang ke arah transmisi shaft ini berputar. Ini prinsip kerja pada kopling manual pada waktu saat ditekan dan pada waktu saat dilepas. Komponen kopling otomatis. Nah, ini kita bagi menjadi 3, ya. Ada pompa impeller, ada turbin runner, ada stator blade. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Pompa impeller berfungsi untuk melemparkan automatic transmission fluida atau yang kita kenal sebagai ATP ke turbin runner, ya, agar turbin runner ikut berputar. Nah, ini. Nah, turbin runner sendiri yaitu untuk menerima lemparan dari pompa impeller dan menggerakkan input shaft transmission, ya, dengan adanya fluida yang tertangkap di turbin runner, maka shaft transmissioner bisa berputar. Yang stator blade untuk mengarahkan fluida dari turbin runner, ya, dari turbin runner agar menabrak bagian belakang valve inhaler sehingga memberikan tambahan tenaga pada plug impeller, ya. Jadi ini untuk prinsip kerja yang ada di kopling otomatis. Ya, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.